Tridharma Perguruan Tinggi ini kami kami lakukan. Nah, kami mengucapkan terima kasih ini kepada Pak Murti dan kawan-kawan yang telah bersedia menerima kami dalam kegiatan pengabdian ini. Rencananya nanti ada 2 kali. Yang pertama adalah hari ini, ya. Hari ini merupakan pertemuan yang nanti sifatnya daring karena hanya sekedar penyebaran wawasan saja tentang materi gitu. Sedangkan yang minggu depan nanti akan ada kegiatan luring, yaitu memperagakan bagaimana sih membuat potret dengan drone gitu ya, dengan drone dan kemudian mengolahnya sehingga bisa menjadi masukan ya, jadi produk-produknya itu bisa dipakai untuk media pembelajaran gitu ya. Nah, tentu kegiatan praktek besok itu memakan waktu yang agak lama gitu ya, agak lama itu ya. Namun demikian ya kita berupaya agar kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik dan mudah-mudahan yang sedikit ini ya, dan kesempatan yang sempit ini mudah-mudahan bisa membawa wawasan baru ya, bahwa geografi ternyata ya bisa seperti itu ya, itu. Nah, itu yang dapat saya sampaikan, dan tim yang kami bawa pada kegiatan pengabdian ini adalah yang pertama Mas Wahid Aksin ya. Mas Wahid Aksin ini dulu alumni dari Prodi Pendidikan Geografi UNES ya, S2-nya di Gajah Mada, penginteran jauh, sehingga setelah lulus bekerja jadi dosen di tempat kita dan menjadi salah satu asisten saya gitu ya. Kemudian yang satunya siapa ya Mas Wahid ya? Oh Mas Dika ya? Mas Dika ya, Pradika ya. Mas Pradika ini juga alumni UNES yang juga menjadi dosen di UNES, di Geografi UNES ini. Dan ini dosen baru, Mas Pradika ini dosen baru, dan mudah-mudahan bisa mengabdikan sepenuhnya di UNES gitu ya, di UNES sebagai dosen. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mas Pradika ya. Nanti biar waktunya cepat saja, saya kembalikan kepada Mas Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Catur atas sambutan yang telah diberikan. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Ketua MGMP Geografi dari Kabupaten Jepara, yaitu Bapak Dr. Andes Murti Teguh Aryadi. Ya. Untuk kesempatannya kepada Pak Murti, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Pak Catur di forum MGMP Geografi Kabupaten Jepara beserta tim yang nanti akan menyampaikan materi tentang penggunaan drone di dalam SIG gitu ya. Nah, untuk kegiatan ini saya kemarin ditemuin Pak Dika ini, Pak Pradika, untuk kerjasama tentang pelatihan ini dengan 2 cara, yaitu webinar dan nanti rencana praktek. Walaupun kita dalam kondisi yang masih pandemi, sehingga terpaksa kegiatan yang pertama dengan cara webinar, tapi harapan kami nanti untuk praktek mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Karena memang kondisi Jepara juga masih zona merah, jadi untuk praktek nanti ya mudah-mudahan setelah agak reda COVID-nya nanti
Karena kemarin sekolah-sekolah tidak bisa digunakan untuk pertemuan. Sementara memang terpaksa harus dari dan harus pembelajaran jarak jauh juga. Nah, saya berharap dari kegiatan ini nanti teman-teman MGMP, yaitu guru-guru geografi di Jepara, mendapatkan tambahan ilmu, tambahan pengalaman, sehingga menambah wawasan kita tentang penggunaan drone gitu, di dalam pemetaan atau dalam pembuatan data SCP. Terima kasih atas kerjasama ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti dengan baik, mendapatkan tambahan ilmu, wawasan, sehingga berguna bagi kita semua di dalam pembelajaran geografi. Terima kasih atas kerjasamanya dengan pihak UNES, jurusan geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Andes Murti Teguh Haryadi atas sambutan yang telah diberikan, dan menginjak untuk acara selanjutnya adalah pemaparan materi 1 ya, berupa perkembangan PJ ya, yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Jaturahono Budi Sanjoto MSI. Ya. Sebelum dimulai, mungkin saya bisa membacakan sedikit atau secara singkat untuk kurikulum vitae beliau. Ya, jadi nama lengkapnya Bapak Dr. Jaturahono Budi Sanjoto MSI. Ya, untuk jabatan fungsional sudah rektor kepala, dan insya Allah segera mengajukan guru besar. Kita doakan semoga beliau bisa menyandang gelar tersebut. Ya. Terus untuk tempat dan tanggal lahir dari Banyumas, tanggal 19 Oktober 1962. Untuk alamat rumah Jalan Dewi Sartika 3, nomor 33 Semarang. Dan untuk kompetensi dari beliau, yaitu cenderung lebih ke penginderaan jauh dan perencanaan wilayah pesisir. Dan untuk riwayat pendidikan, beliau merupakan alumni dari UGM untuk S1 tahun 1981 sampai 1987, untuk S2 dari UGM juga, bidang ilmu juga geografi tahun 1993 sampai 1996, dan untuk S3 di Undip untuk bidang ilmunya yaitu pesisir dan kelautan pada tahun 2008 sampai 2012. Ya, mungkin untuk CV singkat hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya pemaparan materi oleh Pak Catur, saya persilahkan Pak. Oke, terima kasih Mas Dika. Izin saya mendahului ini Mas Wahid ya. Saya mau share dulu ya, share materi yang akan saya sampaikan. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, teman-teman guru mata pelajaran geografi di SMA maupun MA yang tergabung dalam MGMP Jepara ya, izinkan saya untuk men-share materi terkait dengan perkembangan ya. Jadi barangkali ini hal yang sudah biasa ya, tapi kita merefresh kembali itu. Ini paparan saya tidak ada tulisannya ya, sedikit sekali tulisannya, lebih banyak gambar-gambarnya ya. Jadi saya hanya lebih banyak dongengnya itu nanti. Bapak dan Ibu, jadi ini materi saya terkait dengan perkembangan teknologi penginderaan jauh ya. Nah, sebagaimana diketahui bahwa penginderaan jauh itu meliputi wahana, ya, ada wahana, ada alat perekamnya, ya, ada produknya, dan ada pengolahan
citranya atau pengelolaan datanya, ya, serta juga mungkin usernya, ya. Ini semuanya mengalami perkembangan. Jadi wahananya itu berkembangnya bagaimana, ya. Alat perekamnya itu, sensornya itu juga mengalami perkembangan, itu ya. Nah, produknya juga otomatis mengikuti. Dia mengalami perkembangan, ya. Perkembangan. Pengolahan citra juga mulai perkembangan. Pada dasarnya kalau berkembang itu kan mulai yang sederhana hingga sekarang itu menjadi yang sangat canggih, gitu ya, menjadi canggih. Nah, kalau kita merunut ke belakang itu penginderaan jauh masa lampau itu dimulai dari foto udara, ya, foto udara yang dalam penggunaannya itu secara besar-besaran itu sudah dimulai pada saat Perang Dunia ya pertama, yaitu sekitar 1910-an itu ya. Nah, kemudian berkembang berlanjut pada Perang Dunia Kedua ya sekitar 40-an itu. Jadi itu masih foto udara ya. Di mana foto udara itu kan bagian dari penginderaan jauh gitu ya. Nah, kemudian pada tahun 60-an kita sudah memasuki era satelit ya. Era satelit di mana saat itu Rusia ya berhasil meluncurkan satelit pertamanya yang kemudian pada tahun yang sama baru disusul Amerika dan kedua negara ini secara secara bersaing ya itu melakukan persaingan yang sangat ketat kaitannya dengan penguasaan teknologi satelit. Dampak positifnya ini teknologi satelit itu berkembang dengan pesat gitu ya. Jadi pada awal-awal satelit digunakan untuk spionase ya, tapi kemudian berkembang untuk sumber daya ya, untuk cuaca, untuk komunikasi dan sebagainya. Nah, kemudian tahun 70-an itu sudah mulai masuk pada citra digital ya. Citra digital yang dikembangkan untuk pemetaan-pemetaan di permukaan bumi. Dan tahun 2000-an itu kita sudah masuk pada era free ya untuk web image, jadi banyak citra-citra yang ditawarkan secara free ya. Nah, itu jadi ini adalah perkembangan penginderaan jauh. Yang semuanya ini tadi ya, jadi semuanya ini ya ada terkait dengan wahananya yang kalau dulu itu hanya menggunakan wahana-wahana yang sederhana, maka sekarang ini menggunakan wahana-wahana yang canggih seperti satelit ya yang bisa terbang di luar angkasa sana. Nah, ini sebelum adanya pesawat terbang ini, upaya manusia itu membuat foto dari bukit ya, dari gunung ke bawah ya, sehingga menghasilkan foto miring. Itu adalah bentuk-bentuk dari pembuatan peta atau pembuatan foto udara ya. Juga dengan balon udara ya, dengan burung merpati bahkan pernah diuji cobakan untuk untuk melakukan pemotretan. Hanya saya belum melihat secara nyata bagaimana besarnya kamera yang dibawa oleh burung ini ya. Tapi ini ada gambarnya sih, hanya saya tidak bisa tahu secara langsung. Nah, ini tahun 1859 ini. Jadi pertama kali fotografer yang mengembangkan foto udara ini adalah Gaspar Felix Perdanagon ya, atau dikenal ya. gitu ya. Foto udara. Halo? Nganggo pulau apa? Oh. Nah, ini kemudian ada juga sementara mengembangkan wahana yang menggunakan balon udara. Jadi Felix Nadar ini memotretnya itu menggunakan balon udara ya.
Jadi dia naik balon udara, kemudian memotret ya dari udara di kota Paris, saat itu. Nah, kemudian awal tahun 1900-an itu ditemukan pesawat terbang ya oleh Wright bersaudara ya, Wright Bros. Ini sekitar Desember 1903. Ini diuji coba terbang itu. Nah, kemudian setelah berfungsi dengan baik gitu, maka dilakukanlah pemasangan kamera di bawah ini dan dilakukanlah pemotretan udara dengan airplane ya yang pertama kali 1908. Nah, kemudian pada tahun berikutnya ternyata terjadi Perang Dunia ya, Perang Dunia Pertama. Nah, pemotretan udara dilakukan secara intensif menggunakan pesawat udara saat itu ya. Pesawat udara yang dipakai untuk memotret daerah-daerah itu. Nah, saat itu memang dilakukan pemotretan secara besar-besaran juga ya di saat itu. Tapi yaitu penginderaan jauh itu baru berkutat pada pemotretan udara untuk maksud-maksud militer gitu ya. Maksud-maksud militer. Nah, kemudian pesawatnya berkembang gitu ya, maka wahananya itu mulai lebih sederhana lagi ya, karena menggunakan pesawat udara itu ya termasuk pekerjaan yang boros ya, mahal. Maka dilakukan upaya bagaimana kalau wahananya diganti dengan ultralight ya, seperti ini ultralight ya. Ultralight ini berkembang untuk maksud-maksud di samping untuk olahraga juga maksud-maksud untuk pemetaan. Ya. Nah, ini berkembang terus berkembang terus dan pada era sekitar 10 tahunan, 10 tahun yang lalu ini berkembang wahana udara yang tanpa awak ya atau UAV ya. UAV jadi yang bermula dari ya biasalah permainan pesawat remote gitu ya. Tapi kemudian berkembang ternyata bahwa itu bisa dikembangkan untuk berbagai kegiatan. Nah, salah satu inovasi yang paling baik adalah drone, ini ya. Drone ya. Jadi drone ini dengan empat baling-baling ini ternyata perkembangannya itu menjadi sangat pesat saat ini gitu ya, saat ini. Dan ini bisa digunakan untuk melakukan pemotretan udara dengan tingkat ketinggian yang rendah itu ya di atas ya 100 200 gitu, yang jelas berada di bawah awan gitu ya. Berada di bawah awan sehingga pasti bebas awan gitu ya. Jadi kalau motret dengan drone pasti bebas awan. Tapi kalau motret dengan pesawat udara belum tentu bebas awan ya. Ya, kita punya foto udara yang dipotret dengan pesawat udara yang ketinggiannya sampai 9 km atau 9.000 meter, itu ada yang banyak tertutup awan itu ya. Tapi kalau drone itu tidak. Ya, drone itu tidak. Nah, kemudian wahananya berkembang lagi ya, berkembang. Nah, yang satelit ini yang penginderaan jauh airborne. Nah, yang wahana di bidang satelit ini juga berkembang, itu ya berkembang. Yang semula Sputnik, Soyuz, ya, kemudian Apollo dan sebagainya, maka tahun-tahun 70-an itu mulai berkembang satelit tanpa awak ya, yang dikonsumsikan untuk pengelolaan sumber daya ya. Jadi tahun 72 ini adalah satelit Landsat, itu di Landsat pertama itu diluncurkan itu ya.
kemudian terus disusul oleh satelit-satelit dari berbagai negara ya, entah itu satelit Spot ya, Envisat dan sebagainya. Ada ribuan satelit sumber daya di atas sana itu ya. Nah, salah satunya ini adalah yang ini adalah satelit MODIS ya, satelit MODIS. Satelit MODIS ini diperuntukkan khusus untuk cuaca ya, cuaca, tapi dalam aplikasinya ternyata produknya bisa dikembangkan untuk penelitian kelautan itu ya, kelautan. Di MODIS ada MODIS Aqua, ada MODIS Terra, jadi ada dua seri MODIS itu ya. Nah, kemudian yang di atas ini adalah yang putih, ini adalah satelit yang resolusi sangat tinggi ya, yaitu sampai 0,3 meter atau 30 cm itu bisa terlihat ya. Ini adalah satelit OrbView ya, OrbView-nya mana? OrbView 4 ya. Yang ini ya. Yang ini. Nah, ini hasilnya sangat detail gitu ya. Kalau ini hasilnya ya karena ini dikonsumsinya untuk memonitor awan, gerakan awan dan laut secara luas, maka ini resolusi spasialnya jelas sangat kecil. Kalau ini sangat besar gitu ya. Dan ini adalah contoh IKONOS ini ya, IKONOS, satelit IKONOS. Nah, jadi dalam hal wahana itu juga terjadi perkembangan yang pesat dalam penginderaan jauh ya. Mulai dari balon udara, kemudian layang-layang, kemudian juga ultralight, pesawat terbang, ya, helikopter juga dipakai ya. Kemudian drone, nah, kemudian yang di luar angkasa itu mulai dari satelit Landsat, satelit Spot, satelit MODIS dan lain sebagainya ya. Dan kemampuan satelitnya pun juga dalam hal satelit ini juga luar biasa adalah hal temporal ya. Temporal itu mengelilingi bumi dalam satu waktu itu berapa hari. Kayak Landsat itu temporalnya itu 16 hari sekali dia akan berada di atas bumi yang sama, daerah yang sama. Tapi kayak MODIS ini satu hari bisa berada di daerah yang sama 2 kali, ya, bisa sangat cepat ini. Kemudian kalau yang ini sesuai dengan perintahnya, misalkan ada pesan motif foto ya, ini bisa digerakkan ya, bisa diperintah. Tapi rata-rata satelit seperti ini ya 26 hari ya, 26 hari. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan teknologi di bidang penginderaan jauh dan salah satunya adalah nanti drone ya yang akan disampaikan ya oleh Pak Wahid ini. Nah, kemudian terkait dengan sensornya ini ya. Sensornya itu juga mengalami perkembangan ya. Kalau dulu sensornya itu sederhana sekali ya. Pada saat ditemukan pertama kali ini kata saya itu bentuknya sederhana seperti ini, harus dikerubungi dan sebagainya ya. Itu. Ini ada perkembangan bentuk sensor ya. Nah, ini kemudian sampai tahun yang 2000 ini masih familiar itu ya. Handheld kameranya masih familiar, tapi yang seperti ini saya tidak familiar, malah saya lihatnya di gambar saja. Sedangkan di bentuk yang nyata saya tidak pernah melihat. Ini itu sensornya ya. Kemudian, nah untuk foto udara itu sensornya itu juga berkembang. Kalau foto udara normal itu sensornya besar seperti ini, ya. Ini seperti ini. Ini adalah orang di dalam pesawat dan ini adalah kameranya itu dan di lensanya berada di luar, sedangkan di sini adalah filmnya. Jadi film foto udara itu ya seluas ukurannya 22 kali 22 sekitar itu. Dan ini adalah teknisi yang sedang melakukan pemotretan itu besar saat itu karena dan masih besar juga karena menggunakan pesawat ya, jadi dia bisa terbang sangat tinggi. Nah, dalam perkembangannya ini
dengan ditemukannya inovasi UAV yaitu drone ya, kemudian UAV ya, maka kamera pun juga berkembang ya. Kalau dulu sensor ini menggunakan film ya, kamera-kamera dulu menggunakan film, maka sensor-sensor yang sekarang ya kecil seperti ini ukurannya, dia tidak menggunakan film ya, tapi menggunakan digital ya, jadi pita digital, jadi menggunakan flash disk lah intinya gitu ya, ini ya. Dan ini adalah contoh sensor scanner yang dipasang di satelit MODIS gitu ya, ini sensornya seperti ini, masih besar, tapi yang ini kan sangat kecil yang dipasang di drone gitu ya, seperti ini, dan kemampuannya juga bagus gitu ya. Kemampuannya bagus karena itu resolusinya juga bagus gitu. Itu perkembangan dalam hal sensor. Jadi ada perkembangan hal dalam wahana, ada perkembangan dalam hal sensor ya. Nah, ini contoh sensor yang dikembangkan pada drone ya. Jadi ukurannya kecil. Ini sensor ini mahal ya, kita belum punya. Karena ini sensor multispektral yang dipasang di drone, dan multispektral ini di dalamnya itu banyak lensa, dan setiap lensa ini mampu menangkap ini, yang satu itu red edge ya. Red edge itu panjang gelombang, jadi antara sinar merah sampai inframerah itu ada panjang gelombang yang namanya red edge gitu ya, red edge. Jadi ada peralihan antara sinar merah dengan inframerah, itu red edge namanya. Kalau panjangnya sekitar 0,67 sampai 0,73 sekitar itu. Nah, kemudian ada near infrared, inframerah dekat. Ini jadi ada infrared juga itu ya, nomor 2 ini. Nomor 3 sinar biru ya. Sinar biru. Nomor 4 visible light ya, visible istilahnya kalau saya visible ray gitu ya. Ini visible, jadi sinar tampak mata. Ini yang 4 di sini. Ya. Ada sinar merah, ada sinar biru. Ini multispektral. Tapi ini harganya mahal gitu ya. Sampai 6.900 US dollar. Dolar sebenarnya sekitar berapa itu ya? Ya hampir 100 juta mungkin. Itu kemudian ini juga yang multispektral, contoh yang multi ini contoh hasil pemotretannya seperti ini ya. Contoh hasil pemotretannya seperti ini. Jadi sensor itu ternyata berkembang gitu. Kalau yang di satelit, sensor satelit ya itu memang banyak ya, dilengkapi dengan mulai dari red and green blue, juga ada neon infrared ya, dan juga ada sinar-sinar inframerah jauh, itu juga ada itu di Landsat ya. Tapi ini kamera yang ada di drone yang kecil itu ternyata dilengkapi ini ya, luar biasa teknologinya. Dan ini ya berkat temuan-temuan dari teman-teman kita yang di bidang instrumen ya, instrumen yang mengembangkan sensor. Nah, mereka mengembangkan sensor itu juga karena ada masukan dari kita gitu ya, bahwa drone ini ya selama ini kan drone seperti yang kita punya, motretnya ya motret yang visible, nah itu yang pankromatik itu, berwarna itu. Nah itu maka kita coba butuh yang monokromatik, jadi yang hanya sinar biru saja, sinar red itu bisa enggak? Ternyata mereka mengembangkan dan bisa gitu ya. Jadi perkembangan sensor itu juga kadang-kadang berdasarkan dari masukan-masukan user ya, user adalah kita semua. Itu. Nah, kemudian ini saya ambil dari sebuah jurnal ya yang ditulis oleh teman-teman dari LAPAN. Ini prototip dari kamera udara yang dikembangkan oleh LAPAN, dan ini dipasang ya
dipasang di bagian sayap. Nggak tahu kok malah di sayap ya. Saya nggak tahu kok di sayapnya, bukan di bawah badan pesawat. Ini seperti ini di sini ya, dipasang di sini. Jadi ini adalah pesawat ringan yang digunakan untuk pemotretan udara dan penempatan ini kamera ini ada di sayapnya gitu ya, di sayapnya. Ini adalah pengembangan foto udara, kamera dan foto udara dengan menggunakan pesawat. Tentu ini jauh lebih mahal ya, lebih mahal karena kan pesawatnya sendiri juga sudah berapa M gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, nah, jurusan geografi itu juga terus berupaya untuk mengembangkan keterampilan di dalam pemotretan dengan drone, gitu ya, pemotretan dengan drone. Jadi Mas Wahid dan kawan-kawan itu ya, itu berusaha mengimplementasikan drone yang sudah punya geografi untuk diterapkan. Ya. Di antaranya adalah dengan memotret di daerah Sukorejo sana, itu di mana saya lupa desa apa namanya. Itu, nah kemudian kita pun juga berlatih ya seperti ini, seperti saya itu juga terus untuk berlatih bagaimana menerbangkan drone, memotret drone dan mengolahnya ya, mengolahnya. Tentu seusia saya yang sudah hampir 60 tahun ya, itu ya tidak seterampil dengan mahasiswa-mahasiswa kita, malah lebih terampil ya, terampil. Jadi ketimbang kita, tapi kita pun hanya tahu konsepnya dan ya sekali bisa menerbangkan. Hanya hasilnya kadang-kadang biasanya lebih jelek gitu ya, lebih jelek. Itu, dan ini adalah contoh dari pemotretan yang dilakukan di Sukorejo sana ya, daerahnya ini, dan ada lubang-lubang ini ya. Ini adalah gap ya, gap. Tapi saya nggak tahu ini Mas Wahid yang gapnya disengaja ataukah tidak disengaja. Kalau ini bukan gap, kalau ini kok apa disengaja, berarti ya ini memang bukan gap, disengaja. Kalau yang kecil ini mungkin kalau nggak disengaja namanya gap ya. Gap itu daerah yang tidak terpotret karena salah di dalam mengoperasionalkan ini. Nah, itu nanti memotret ini harus didukung dengan titik-titik koordinat ya, koordinat di lapangan itu ya. Jadi karena ini untuk konsumsi instansi yang besar, itu harus, maka koordinatnya dan sebagainya itu harus GCP-nya ya, GCP dan GCI-nya itu harus detail ya, presisi. Maka kita menggunakan bantuan ini yaitu GPS geodetik ya, GPS geodetik. Dan alhamdulillah di tempat kita juga ada. Nah, ini adalah beberapa sarana prasarana yang mendukung pengembangan JS yang berbasis pemotretan dengan drone maupun dengan citra satelit ya. Jadi ini drone yang kita punya ya, Phantom 4 Pro. Kemudian juga yang satu itu ada 2 kok. Nah, kemudian ini GPS geodetiknya ya. Ini dan ini yang sering dipakai ini sama ini, sedangkan yang ini kayak total station, jadi ini untuk ukur tanah ya. Kadung, nah, saya mengambil salah satu slide, jadi ini kadung sudah ini, maka saya tempelkan saja di sini semua gitu ya. Seperti ini adalah current meter untuk mengukur arus, dan juga untuk ini, kalau ini untuk mengukur pH tester. Ini plotter dan ini ruang nanti kalau Bapak dan Ibu mau berkunjung ke lab, dipersilahkan, nanti bisa melihat ini semua. Ya, kemudian dalam hal sumber daya, tadi saya katakan kita pun juga walaupun dalam suasana pandemi kadang juga melanyahkan atau merefresh kembali ya. Ini kalau ini juga kita ketat ya, jadi
Tapi saat ini tidak boleh ya. Dulu pas pandemi, pas awal-awal awal-awal corona ini masih dibolehkan ya. Boleh. Tapi setelah Lebaran kemarin karena tiba-tiba ada lonjakan yang sangat tinggi, maka lab lockdown juga ya, ditutup, nggak boleh ada Jadi kita pun juga melakukan pelatihan kepada mahasiswa ya dalam rangka untuk pengembangan sumber daya lulusan gitu ya, terutama lulusan ini ya. Nah, yang ini adalah ruang lab baru. Ini kita mengembangkan ruang laboratorium mitigasi bencana gitu ya. Dan alhamdulillah laris dalam arti banyak dikunjungi juga gitu ya. Ini ada kunjungan enggak tahu ini dari MGMP mana itu, Jepara atau mana ya. Itu nah, ini kemudian kalau ini adalah pengembangan diri, jadi ini beberapa dosen dan juga mahasiswa senior itu ya mahasiswa senior, tapi umumnya ini adalah Bapak Ibu dosen. Ini kita mendatangkan pakar geografi fisik yaitu Prof. Junun yang memberikan materi-materi terkait dengan kegeografian ya, dengan kegeografian lah. Jadi kita tetap harus mengembangkan diri juga. Tapi ini dulu ya, awal-awal dulu. Sekarang nggak berani. Gitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi terima kasih. Jadi maksud kami bahwa ini sekedar untuk merefresh kembali bahwa pengembangan geografi, ya, materi geografi terutama adalah terkait dengan penginderaan jauh, itu sudah sangat pesat. Ini. Kalau ini tidak diikuti oleh Bapak dan Ibu guru, ya, tidak diinformasikan kepada siswanya, itu nanti akan ketinggalan, gitu ya, akan ketinggalan. Tidak harus menguasai, tetapi yang penting mengerti, gitu ya. Jadi bahwa drone itu sudah menjadi bagian dari teknologi pemetaan. Kalau dulu drone itu hanya sekedar untuk apa? Untuk pembuatan video, jadi maka ini drone bisa untuk pemetaan. Dan memang drone untuk pemetaan ya harus ada ikutan-ikutan agar foto-foto yang dihasilkan oleh drone itu bisa digunakan sebagai masukan dalam membuat peta ya, sebagai input dalam membuat peta. Jadi tidak setiap foto drone itu bisa digunakan untuk peta ya, karena harus ada persyaratan-persyaratan itu, termasuk tadi pembuatan titik-titik kontrol ya sebelum dilakukan pemotretan. Sehingga nanti koreksi geometriknya itu bisa dilakukan. Dan kalau itu sudah dilakukan, maka foto udaranya itu dianggap sebagai foto udara tegak, vertikal, sama dengan peta, gitu ya, sama dengan peta. Itu yang bisa saya sampaikan secara cepat ya. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu guru bisa mengikuti itu ya, bisa mengikuti dan khawatir nanti materi ini akan kami akan upload ya, akan kami upload, nanti bisa di-download di Zoom ini. Itu yang bisa saya sampaikan, Mas Pradika. Untuk selanjutnya nanti secara teknis bagaimana sih drone itu beroperasi, drone itu dimanfaatkan dan sebagainya itu oleh Mas Wahid ya, Wahid Aksin. Dari saya cukup sekian ya. Saya kembalikan kepada Mas Pradika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Catur atas materi yang sudah disampaikan. Bapak Ibu, barangkali nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya, mohon disimpan terlebih dahulu. Nanti insya Allah ada sesi tanya jawab setelah materi kedua nanti akan disampaikan. Baik,
Untuk selanjutnya adalah pemaparan materi kedua, yaitu terkait tentang pemotretan drone yang akan disampaikan oleh Pak Wahid. Sebelum dimulai, saya akan bacakan terkait kurikulum vitae beliau. Nama lengkap Wahid Ahsin Budi Nur Sidik, SPD, MSc. Untuk jabatan fungsional penata muda tingkat 1, golongan 3B. Untuk tempat dan tanggal lahir Purworejo 13 September 1987. Alamat rumah Perum Green Village nomor 68 Kelurahan Ngijo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Dan untuk kompetensi dari beliau kaitannya dengan geografi, yaitu lebih fokus cenderung ke penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Selanjutnya untuk riwayat pendidikan, beliau kuliah S1 di UNES tahun 2005 sampai 2009 bidang ilmu pendidikan geografi. Untuk S2 di UGM untuk bidang ilmu penginderaan jauh tahun 2010 sampai 2013. Demikian untuk kurikulum vitae singkat yang saya bisa sampaikan. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh pemaparan materi. Kepada Bapak Wahid, saya persilahkan. Matur nuwun Mas Pradika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Murti Teguh. Matur nuwun atas kesempatannya Pak bisa sharing dengan guru-guru di MGMP Geografi Jepara. Yang saya hormati Pak Catur, Sami, Pak Fakir, Laksana, Mas Pradika, dan Bapak Ibu guru geografi SMA di Kabupaten Jepara. Sebelumnya mohon izin saya hanya meneruskan saja dari materi yang tadi disampaikan oleh Pak Catur. Jadi sudah banyak beliau sampaikan terkait tentang penginderaan jauh. Saya ingin sharing terkait tentang pemanfaatan drone. Pemanfaatan drone untuk pembuatan media pembelajaran. Seperti yang sudah kami rencanakan sebelumnya kan kita ingin melaksanakan kegiatan pengabdian di Kabupaten Jepara terkait untuk pembuatan produk media pembelajaran untuk udara. Nah, karena memang kondisinya seperti ini, maka kita minimalisir untuk kegiatan luring biar tidak terlalu banyak kegiatan di dalam ruangan. Harapannya kalau bisa kita selenggarakan daring seperti ini, untuk materinya nanti pada saat luring pemotretan udara bisa kita lakukan di lapangan seperti itu, sehingga cenderung akan lebih aman, tidak di dalam ruangan. Jadi sebelumnya saya sampaikan dulu terkait tentang drone atau unit vehicle di sini atau UAV kadang orang menyebutnya. Jadi UAV ini seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Catur jadi merupakan perkembangan dari wahana yang dilakukan untuk melakukan pemotretan objek di atas permukaan bumi yang tadinya ada balon udara, ada pesawat dan sebagainya. Nah, ini berkembang dengan adanya UAV ini seiring dengan kemajuan teknologi. Secara umum untuk UAV ini banyak sekali jenisnya ya. Jadi yang jadi indikator dari UAV ini dia bisa terbang dengan menggunakan remote control ya. Dan bisa dilakukan untuk pemotretan dan perekaman ya. Jadi bisa digunakan untuk memotret dan juga untuk merekam objek yang ada di permukaan bumi seperti itu. Nah, secara umum ada dua jenis. Yang pertama ada model fixed wing. Jadi model fixed wing itu yang model seperti pesawat. Nih Bapak Ibu. Jadi yang model seperti pesawat dengan daya jelajah dia yang lebih luas. Dan yang kedua ada yang model drone. Nah, drone ini tadi yang disampaikan oleh Pak Catur ya, lebih dia menggunakan model quadcopter seperti itu.
Nah, untuk harganya pun juga sangat jauh ya antara yang UFV ini ya. UFV ini karena memang dia daya jelajahnya sangat tinggi, harganya bisa di atas 100-an ya. Sementara untuk drone ini ya sekarang lebih familiar, harganya semakin bersahabat. Ada yang di angka 10, 12 sampai dengan 20 jutaan itu sudah bisa digunakan untuk melakukan pemotretan udara. Nah, sebelumnya kami sampaikan, jadi sebenarnya pemotretan dengan menggunakan udara itu juga ada ketentuan, ada regulasi yang mengaturnya, terutama dari Kementerian Perhubungan. Ya, jadi di situ diberikan batasan-batasan untuk lokasi-lokasi yang tidak boleh dilakukan pemotretan seperti itu. Salah satunya di area bandara atau di landasan, termasuk di area-area yang sifatnya itu tidak bisa diakses secara umum, seperti perusahaan, mungkin seperti perumahan elit dan sebagainya. Rata-rata untuk perumahan seperti kalau di Semarang itu ada BSP ya, BSP itu dia ada anti drone-nya. Jadi kalau kita melakukan pemotretan di wilayah BSP itu ya itu akan merusak ada anti drone yang bisa merusak terkait gelombang radio sehingga koneksi antara remote dengan pesawat yang kita terbangkan itu nanti akan melemah. Jadi banyak sekali perizinan terkait tentang pemotretan dengan menggunakan UFV di sini. Salah satunya yang sering digunakan adalah peraturan pemerintah nomor 90 tahun 2015. Nah, sebenarnya di sini poin pentingnya lebih pada ketinggian ya. Jadi ketinggian yang diatur di sini ya disampaikan kalau bisa tidak lebih dari 150 meter ya. Jadi tidak lebih dari 150 meter. Nah, ini ada beberapa jenis drone yang kita miliki di jurusan geografi di laboratorium dan sudah kita gunakan untuk kegiatan pemotretan ya. Jadi ada yang model statis ya, statis seperti ini artinya dia tidak bisa kita lipat, hanya bisa kita lepas saja untuk baling-balingnya. Ada Phantom 4 Pro ini. Dan ada yang model sekarang lebih dinamis seperti ini, model Mavic ya. Mavic ini ya sama-sama semuanya dia merupakan produk dari DJI ya, produsen dari Cina ya untuk produksi drone. Jadi satu perusahaan cuma dia mengembangkan berbagai jenis. Nah, untuk lebih disarankan sebenarnya kalau untuk pemetaan lebih menggunakan yang model statis seperti ini. Ya, jadi dia ada kakinya, ada landasannya di bawah ini, dia tidak bisa dilipat seperti itu. Karena ini akan lebih aman untuk kamera yang ada di bawah di sini. Ya, jadi kalau dia turun, ya dia akan lebih aman. Cuma dari segi harga juga relatif ya lumayan ya. Kalau yang model Phantom 4 Pro ini bisa di angka 24-an juta. Ya, cuma kalau yang Mavic seperti ini cenderung lebih terjangkau, dia di angka 11, 12 itu sudah bisa kita dapatkan seperti itu ya. Nah, cuma memang Mavic ini kelebihannya ya dia memiliki akselerasinya yang relatif lebih bagus sehingga banyak sekarang yang beralih ya daripada beli Phantom 4 Pro 2 lebih baik beli Phantom 4 Pro 1, lebih baik dia beli Mavic ini 2 seperti itu karena harganya dia di setengahnya. Dan untuk spek ya, spek kamera, baterai dan sebagainya juga relatif tidak begitu jauh, hanya lebih stabil kalau yang Phantom 4 Pro ini di mana di udara. Nah, ini rencananya nanti yang akan kita bawa pada saat kegiatan pengabdian secara luring untuk melakukan pemotretan udara. Nah, selain itu, selain pesawatnya, nah ya dalam pemotretan udara juga dilengkapi dengan softwarenya Bapak Ibu. Jadi ya selain kita punya drone, kita juga harus punya ya smartphone ya yang ya bisa dikatakan dia punya kapasitas RAM minimal 8 GB. Ya, jadi karena ini nanti akan sangat berpengaruh pada saat kita mengoperasionalkannya seperti itu terkait koneksinya. Ya, jadi kecepatan dan koneksi itu sangat berpengaruh sama RAM yang dimiliki oleh smartphone tersebut. Nah, ini ada beberapa software ya. Jadi
pada saat kita ingin melakukan penerbangan atau pemotretan ya, kita diharuskan untuk melakukan unduh dulu, untuk mendownload dulu. Ini ada semua di Play Store Bapak Ibu ya. Jadi semua di Play Store ada di DigiEgo, ada Pix4D dan sebagainya. Ini software-software yang digunakan untuk pemotretan udara. Biasanya kalau kita beli lewat rekanan, itu biasanya ada sekalian dengan trainingnya, seperti itu. Cuma kalau kita beli lewat online biasanya, karena sekarang sudah banyak dijual di Tokopedia, di Shopee, itu ya biasanya kita harus belajar secara otodidak. Nah, kita masuk ke foto udara. Jadi seperti yang diketahui bahwa foto udara ini dia memiliki area yang bisa dikatakan overlap ya. Ini bisa kita tentukan pada saat kita setting pada saat kita setting pemotretan, itu bisa kita tentukan kita mau overlap berapa persen, apakah 60%, apakah 80%, itu tergantung dari pilotnya nanti kira-kira berapa persen dia melakukan overlapnya. Secara otomatis kalau overlapnya itu semakin luas, maka nanti juga kebutuhan atau potret yang dihasilkan dia akan semakin banyak, dan daya jelajah terbangnya juga dia akan semakin lama. Nah ini proses untuk pemotretannya, jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu, jadi nanti sulit kita menggunakan drone misalnya gitu ya. Jadi kalau untuk pemotretan udara, drone itu sudah sifatnya autopilot Bapak Ibu. Jadi pilotnya itu cuma menerbangkan di bawah sama nungguin, nanti dia pulang sendiri. Nah jadi kita sudah atur dulu, jadi nanti dengan menggunakan aplikasi tadi, kita sudah atur di bawah, kita pengen punya coverage areanya berapa hektar gitu ya. Jadi kalau satu drone itu dia bisa terbang sekitar 15 sampai dengan 20 menit, sebenarnya 25 menit. Cuma jangan kita habiskan, karena nanti takutnya ada angin yang agak kenceng, maka dia butuh kapasitas baterai yang lebih kuat. Ya, biasanya dia terbang sekitar 20 menit. 20 menit itu bisa digunakan untuk memotret sekitar 20 sampai dengan 25 hektar. Ya, 20 sampai dengan 25 hektar dengan ketinggian terbang dia sekitar 100 meter. Ya, jadi sebenarnya bisa kita maksimalkan di 100 meter, 150 meter. Cuma ya kadang ya eman ya, kalau terlalu tinggi semakin jauh gitu kan semakin nggak kelihatan gitu kan. Makanya biasanya saya kalau motret itu cuma di angka 100. Di 100 itu sudah bisa menghasilkan foto yang relatif bagus. Dengan overlapnya biasanya di sekitar angka 60 sampai dengan 80%. Jadi tidak usah khawatir nanti kalau tidak kembali bagaimana dengan drone gitu ya. Jadi kita sudah ada coverage-nya, areanya kita tentukan dulu di handphone itu ya, di smartphone itu kan, terus kita masuk ke aplikasi, areanya sudah kita tentukan. Nah, nanti tinggal kita tentukan aja, kita mau overlap berapa persen, kita mau terbang di ketinggian berapa meter, gitu kan. Itu nanti dari sistem aplikasi tersebut dia sudah akan setting sendiri. Sehingga pada saat dia terbang, ya kita cuma nerbangin atas saja pada saat kita menyalakan power, terus dia udah autopilot ke atas, dia jalan sesuai dengan run-nya, jalur terbangnya, terus nanti kalau sudah selesai dia kembali lagi. Ya, dia kembali lagi. Tentunya dia mempertimbangkan baterai yang dimiliki tersebut. Nah, ini beberapa keunggulan dari foto udara dengan menggunakan drone ya. Jelas dia resolusi tinggi. Ya karena dia dipotret di ketinggian 100 meteran. Selain itu, kalau misalnya Bapak Ibu membuat foto udara yang areanya itu dikenal siswa, biasanya siswa akan lebih tertarik pada saat dilakukan untuk interpretasi ya, misalnya area di sekitar sekolahan dipotret gitu kan. Nanti pada saat interpretasi memungkinkan siswa akan lebih tertarik untuk melakukan interpretasinya karena dia mengenali wilayah tersebut. Selanjutnya yang kedua, dia minimalis tutupan awan ya, jelas karena dia cuma terbang di atas 100 meteran, maka dia relatif awannya sedikit, hampir nggak ada, tidak ada awan. Periodic monitoring ya bisa kita lakukan pemotretan berulang kali, ya. Cakupannya dia luas ya, jadi satu kali terbang tadi bisa sekitar 20 hektar dan bisa menampilkan kenampakan 3 dimensi. Nah ini beberapa data yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan drone ya. Jadi kalau yang pertama kita menggunakan
aerial photograph atau RGB ya. Nah, ini yang tadi disampaikan Pak Catur ya. Jadi ada modifikasi sensor yang biasanya menggunakan near infrared, inframerah dekat. Itu memang kalau yang sensor itu harga sensornya dengan drone-nya bisa dikatakan mahal sensornya, bisa di angka sekitar 90 sampai dengan 100 juta. Dari drone juga bisa kita olah untuk mendapatkan data DEM, ya baik itu nanti digital surface model ataupun digital terrain model. Nah ini kenampakan drone, hasil pemotretan drone, ya mungkin kan ada Google Earth bilang itu kan ya. Ya ini bisa kita bandingkan ya, sama-sama dia di skala 1/1000. Kalau Google Earth dia masih terlihat, drone juga masih terlihat, dibanding 1/300, dia Google Earth masih ya samar-samar seperti ini, drone masih terlihat jerah. Ini di skala 1/100 ya, drone masih terlihat jelas, Google Earth sudah tidak bisa terlihat. Jadi karena dia memiliki resolusi yang tinggi, maka dengan citra Google Earth pun juga memiliki hasil yang lebih bagus. Nah selanjutnya data ya, jadi datanya bagaimana ya? Ya, data yang bisa didapatkan dari drone itu bisa diolah, yang bisa kita format dengan berbagai jenis ya, baik itu berupa data vektor, data raster, dengan berbagai software pengolahan seperti itu ya. Jadi bisa kita gunakan untuk mengukur luasan, kita mengukur panjang, volume, menentukan lokasi ya. Jadi drone itu juga sudah dilengkapi dengan GPS ya. Jadi pada saat kita melakukan pemotretan itu foto udaranya sudah berkoordinat. Ya, dia sudah berkoordinat. Cuma kadang memang perlu kita lakukan koreksi ya, karena tidak stabilnya drone itu dia terbang, maka perlu kita lakukan koreksi geometrik dengan menggunakan GCP tadi. Nah ini salah satu produk drone dari UNES yang hasil pemotretan. Insya Allah nanti kalau kita berkunjung ke Jepara, nanti akan kita bawakan souvenir Bapak Ibu guru di sana ya. Jadi ini untuk foto udaranya ya. Jadi untuk foto udaranya nanti insya Allah kita bawakan. Nah, selanjutnya kita juga punya stereoskop Bapak Ibu. Jadi sedikit promosi, ini punya lab ya. Kita lab juga kita mendesain stereoskop kayu ya, karena kita modifikasi dari stereoskop yang besi ya. Itu harganya relatif mahal, makanya kita mencoba mendesain untuk stereoskop kayu dengan harga yang relatif terjangkau. Nah ini bisa dimanfaatkan untuk menampilkan kenampakan 3 dimensi dari foto udara tersebut. Dan jangan khawatir, untuk stereoskop tersebut sudah kita dapatkan sertifikat paten ya, jadi merupakan produk resmi dari laboratorium geografi. Nah, selanjutnya ini beberapa pemanfaatan drone juga selain digunakan untuk media pembelajaran ya. Jadi untuk media pembelajaran digunakan untuk pembuatan foto udara. Ini untuk kebencanaan ya, jadi bisa langsung kita terplot mana-mana lokasi yang mengalami kerusakan akibat terkena gempa, itu langsung bisa kita petakan dengan cepat. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk survei area banjir, atau mungkin gempa, tsunami, ya ini bisa kita dapatkan datanya dengan cepat, karena kalau kita menggunakan data citra satelit resolusi tinggi, kita harus menunggu sampai dengan satelit tersebut dia merekam ke wilayah yang terdampak. Tapi dengan drone kita bisa memotretnya sewaktu-waktu. Nah ini juga bisa digunakan, kebetulan dulu beberapa tahun yang lalu kita juga diminta untuk memotret di kawasan Cagar Budaya Kota Lama, dan juga untuk di Tugu ya, Semarang, ini juga digunakan sebagai ya data base map ya, peta dasar untuk perencanaan dan pengelolaan kawasan wisata tersebut, seperti itu. Jadi karena kalau menggunakan data citra cuma butuh area sekecil ini, belinya harus ada standar minimal, maka harganya relatif mahal. Maka lebih efisien kalau menggunakan drone seperti ini, tinggal dipotret. Ya ini bisa dipotret, kalau satu Kota Lama itu mungkin cuma ya 2 kali terbang aja sudah bisa terliput semua. Nah ini juga bisa digunakan untuk ya wilayah pemetaan daerah, wilayah operasi dari Pertamina
pembuatan peta kontur ya, sampai dengan ini bisa digunakan untuk pemantauan untuk kebun buah naga di sini. Ya, jadi banyak sekali manfaatnya drone itu, ya tergantung dari bidangnya, kira-kira mau dilarikan ke bidang apa. Nah, selain itu juga bisa digunakan untuk pembuatan dam ya. Jadi dam itu baik dalam bentuk DTM ya, terrain model ataupun digital surface model seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu yang saya sampaikan ya, sedikit tambahan tadi dari yang disampaikan oleh Pak Catur ya. Jadi drone ini saya rasa ya merupakan salah satu ya solusi untuk pembuatan media pembelajaran resolusi tinggi, karena seperti kita ketahui untuk akses data citra itu yang resolusi tinggi memang sulit, tidak bisa kita dapatkan secara free access seperti itu. Sehingga dengan drone ya kita bisa melakukan pemotretan di mana wilayah yang kita anggap menarik ya, dan sebenarnya untuk proses pemotretannya itu relatif tidak begitu sulit ya, karena sudah banyak yang sifatnya itu otomatis ya, semi autopilot. Oke, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mas Pradika. Mas Pradika. Oke. Terima kasih Pak Wahid atas materi yang sudah disampaikan. Dan untuk sesi selanjutnya yaitu adalah tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu barangkali ada yang ingin bertanya dan sebagainya, saya persilahkan. Monggo. Barangkali ada pertanyaan untuk Pak Catur atau Pak Wahid. Silahkan. Bapak Ibu, jika ada yang ngersake untuk sharing-sharing terkait drone, motretnya dan sebagainya, monggo sakit diskusi bersama. Untuk teknisnya, insya Allah nanti, leres tadi yang disampaikan Pak Murti, kita nunggu Jepara agak mereda dulu, dan kalau Semarang kelihatannya dari awal sampai akhir nggak mereda-mereda, Pak. Seperti itu terus. Cuma memang rata-rata di bagian bawah sih Pak, di daerah kota. Kalau yang bagian atas Gunung Pati, UNES ini sebelumnya kalau pas nggak ada mahasiswa saya kira relatif lebih aman. Cuma beberapa minggu ini ada banyak mahasiswa yang datang ya, menjadi zonanya menjadi merah nih. Enggak Bapak Ibu. Monggo, Bapak Ibu. Iki nek ngetokno aku mau tek kancaku tek ana nduk kono aku nek ngetokno piye, Cik? Iki. Iki cah iki sing ndek kene. Iki lho. Iya. Iku kok ketok. Ini saya lihat ada Mas Haidar ini. Ini kelihatannya juga potensial kalau dilatih jadi pilot ini. Mas Haidar Abid. Mas Haidar itu, dulu teman saya ngopi Pak selaku jadi mahasiswa. Oh. Dan di angkringan bareng biasanya sama Mas Haidar ini, makanya saya tadi lihat sekilas gitu kan, kok hilang lagi, oh masih ada gitu. Enggak Bapak Ibu yang terima kasih Pak. Saya Pak Murti Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk penggunaan drone ini memang terus terang bagi saya yang mahasiswa lama, yang sudah lulusan lama saya kan, memang dulu belum pernah ada sama sekali untuk penginderaan jauh dan seterusnya. Nah, jadi yang perlu saya tanyakan ini, drone ini apakah ketika beli kameranya sudah terpasang di situ ya, belinya sudah plus kamera, dan apa kameranya itu bisa diganti-ganti untuk resolusinya dan sebagainya. Terima kasih, Pak. Matur nuwun Pak Murti. Memang karena teknologi sebenarnya kalau lebih enak operatornya lebih yang mudah Pak. Leres niku. Seperti saya dulu mau belajar itu juga agak relatif lama dan sampai sekarang juga ya masih cuma bisa-bisa lah. Jadi sebenarnya sudah satu paket Bapak. Jadi kalau kita beli drone itu satu paket ya. Kalau di istilah antar komunitas drone itu namanya gimbal Pak ya. Jadi
Jadi kamera itu dia namanya gimbal ya. Saya nggak tahu namanya gimbal kenapa, apakah dia goyang-goyang gitu ya kalau pas diterbangin. Jadi itu sudah satu paket dan bisa di-upgrade sebenarnya Pak. Jadi kalau misalnya kita pengen upgrade untuk kameranya, kita lepas terus kita beli kamera baru gitu bisa. Ya, cuma harganya kamera drone itu bisa setengah dari harga drone-nya sendiri Pak. Jadi misalnya gitu kita ya. beli drone 10 juta gitu nggih, harga gimbalnya itu bisa di angka 5 jutaan memang. Memang gimbalnya itu yang relatif mahal. Nggih. Ya, Dan oke. sebenarnya nggih, dan sebenarnya ada lagi Pak yang perlu dipersiapkan ya selain kalau kita beli itu kan biasanya cuma punya satu baterai Pak. Ya kita Ya. beli itu kan cuma dikasih satu. Nah, itu idealnya kalau kita untuk motret atau untuk pembelajaran bikin video gitu ya, paling nggak kita punya 2 minimal Pak. Jadi setiap kita berangkat gitu kan kita punya 2 baterai, nanti kalau satu habis ya kita bisa pakai yang satunya ya, karena kadang kalau kita mau ngedrone itu kan ya kadang panasnya kan di belakang Pak ya, jadi kita 5 menit 10 menit awal itu kan baru penyesuaian dulu, sudah ketemu ritmenya gitu kan, polanya baru bilang baterainya udah habis gitu kan. Kalau kita nggak punya baterai cadangan kan sayang juga gitu. Biasanya kita juga beli baterai juga Pak, seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Iya, Kita sami-sami. kalau bisa Pak praktek besok lebih jelas. Iya, insya Allah nanti Pak, nanti Ya, kita. tapi memang nunggu kondisi. Iya. Baik, terima kasih Pak. Iya, sami-sami Pak Murti. Pak Wahid, Pak Catur atas materinya pagi ini. Iya, Mas Haidar. Ya, salam takdim Pak untuk dari saya. Ini Pak mau sharing-sharing saja sih terkait dengan drone. Juga mau bertanya Pak, tahun lalu kami MGMP sekolah SMA Negeri 1 Pecangan sudah mengusulkan ya Pak untuk pengadaan drone yang tidak terlalu mahal sih, sekitar yang merek DJI Phantom 3. Sekarang kisaran berapa ya Pak yang DJI 3? Kalau Phantom 3 itu di bawahnya Phantom 4 nih. Mungkin kalau barunya masih di angka 14-an kalau nggak salah Pak. 14-an. Itu sudah lumayan lah Pak, sudah bagus itu. Ya sudah bagus, kalau Phantom 3 sudah bagus. Untuk SMA. Ya, kita kan memang dari sebelum-sebelumnya kita kan memang untuk materi penginderaan jauh dan SIG di sekolah itu kan memang kita hanya memanfaatkan citra dari Google Pak, kayaknya kok kurang maksimal ya. Dan juga anak-anak itu kalau melihatnya kalau di zoom resolusi yang paling tinggi pun juga seperti yang dicontohkan Bapak tadi itu kan kayak pecah-pecah, terus anak memang kurang bisa mencernya dengan baik. Ya harapannya sih Pak, kami menunggu ini sih nantinya bisa ketemu langsung, praktek langsung. Ya semoga saja pengadaan alat di sekolah-sekolah terkait dengan drone untuk penunjang pembelajaran geografi bisa ada, terus kita sebagai guru-guru geografi bisa mengaplikasikannya lewat aplikasi-aplikasi juga. Kadang-kala kan kita bisa menggunakan Mas Haidar. Jadi iya, sebenarnya untuk drone itu sudah kan tadi sinyal terputus Pak. Kadang-kala kita mungkin untuk mengoperasikannya bisa, tapi untuk mengolah citra hasil drone-nya itu kita butuh pelatihan lebih lanjut begitu Pak. Semoga saja kalau misal untung-untung kita mempunyai drone, kita bisa itu Pak diskusi-diskusi lebih lanjut berkaitan dengan pengolahan citra ya secara langsung Pak, seperti itu. Terima kasih. Iya, matur nuwun Mas Haidar. Boleh saya nambahin ya, Mas Wahid? Monggo Pak Catur. Oke. Jadi begini Mas Haidar ya. Jadi Pak Catur. Saya bersyukur ya Mas Haidar ada minat mengenai hari ini. Sebetulnya yang kami inginkan itu juga seperti panjenengan, jadi teknologi-teknologi baru seperti ini ya, kalau bisa ditangkap oleh guru geografi. Itu guru geografi. Sehingga nanti pada akhirnya
siswa akan menjadi lebih tertarik terhadap geografi, gitu. Ya, jadi dengan adanya mainan-mainan baru seperti ini, dan ini hanya dikuasai atau dilakukan oleh guru geografi itu, saya kok yakin ini merupakan satu kiat ya, satu kiat agar bagaimana sih siswa itu bisa mencintai geografi. Karena sesungguhnya kan yang bermain drone ini kan barangkali bukan hanya geografi saja ya, disiplin ilmu yang lain pun juga bisa ya, dan bisa. Nah kalau di SMA ini, kalau ini ditangkap oleh guru geografi, ya mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu upaya dari daya tarik ya, daya tarik. Seperti misalnya saja kalau di biologi itu ada daya tariknya karena ada mikroskop apa yang digunakan untuk analisis apa, sehingga siswa menjadi tertarik masuk ke situ. Maka di tempat kita juga harus punya senjata-senjata seperti itu. Misalkan ada drone, ada foto udara, kemudian membuat, barangkali kalau sudah bisa mengoperasikan, kemudian membuat foto-foto yang dalam bingkai yang bagus dengan angle yang bagus, sehingga bisa memotret lokasi yang mudah dikenal siswa sekolah, misalnya dari berbagai angle, dari berbagai sisi. Jadi misalkan SMA Mas Sedar ada di SMA mana? SMA Pecangaan, Pak. SMA Negeri 1 Pecangaan. Nah, misalkan SMA Pecangaan difoto dari sisi sebelah selatan misalnya gitu ya. Di selatan itu kan kameranya kan bisa di setel oblik gitu ya, miring gitu. Itu kan bisa. Jadi kamera dari apa namanya, gimbal itu dari drone itu bisa vertikal ya, bisa juga dimiringkan gitu ya. Jadi entah oblik, entah vertikal itu kan foto udara juga ya. Jadi itu juga ranahnya penginderaan jauh gitu ya. Dan itu juga kalau digunakan untuk sekedar mengenalkan objek ya, entah itu vertikal, entah itu miring, itu tidak masalah. Tapi manakala dituntut ukuran, nah ini dituntut ukuran, mengukur, misalkan mengukur luasnya bangunan itu ya harus menggunakan foto udara yang oblik ya, yang vertikal ya, yang vertikal dan yang kalau bisa yang terkoreksi ini. Memang banyak ada beberapa software itu Mas Eder yang apa namanya yang beredar yang digunakan untuk mengolah hasil pemotretan drone. Jadi potret drone itu kan kalau dicetak itu kan ya kecil-kecil ya, kecil-kecil, tapi data-data itu setelah dimasukkan koordinatnya dan sebagainya itu nanti akan meluruh ya, akan menyatu menjadi satu tampilan yang lebih luas. Jadi menjadi mosaik itu ya. Tapi mosaiknya bagus gitu ya, sehingga tampilannya itu seperti yang saya tampilkan tadi itu ya, desa Singorojo ya, Singorojo Sukorejo itu kan bisa semuanya ya, tidak berfoto tapi sudah termosaik gitu. Nah, ini kalau keterampilan ini dipunyai oleh guru-guru geografi dan ini diajarkan kepada siswanya, nah barangkali ini siswanya akan menjadi tertarik untuk mempelajari drone dan selalu teringat bahwa ini ada di mata pelajaran geografi. Kayak gitu ya. Nah, saya kira itu tambahan dari saya, Mas Edar. Tangan, Mas Dika. Mungkin barangkali saya berikan satu kali kesempatan lagi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dan sebagainya, mungkin silahkan. Monggo. Baik, kalau memang tidak ada, kita lanjutkan sesi selanjutnya yaitu penutup. Dan sebelum saya tutup untuk acaranya, ini sudah saya berikan link untuk presensi dan juga materi yang tadi disampaikan, mohon berkenan untuk diisi dan barangkali
Bapak Ibu berkenan untuk mendownload materi yang tadi sudah disampaikan, silahkan bisa langsung di-download. Dan untuk rekaman video yang ini menyusul, nanti akan saya uploadkan juga di link tersebut. Baik, demikian untuk acara webinar drone pada kesempatan kali ini. Sebelum ditutup, mohon berkenan Bapak Ibu mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya. Terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa kembali pada pelatihan yang kedua untuk di lapangan. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatannya. Untuk acara webinar ini saya mohon untuk diakhiri. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Murti. Sami-sami Pak. Sampai jumpa. Nanti kesepakatannya nanti ya Pak Murti ya. Untuk yang kedua. Sambil nunggu kondisi Pak. Ya. Kita turun Pak Murti. Sami-sami. Yang lain Mas Haidar. Lu Pak Catur. Sehat selalu Pak. Terima kasih Pak. Amin.